Tuhan seringkali menjadikannya pribadi yang diidolakan atau seorang yang dipuji-puji. Bahkan hebatnya Bapak Ibu, bahwa walaupun berbeda bangsa, berbeda negara, berbeda agama, tetapi karena perawakan yang khusus yang tadi, sehingga banyak orang di berbagai negara mengidolakannya tanpa melihat siapa dan bagaimana dia. Misalnya kita ambil contoh Bapak Ibu tentang artis-artis Korea. Kalau ditanya sekarang nama tetangganya barangkali, seorang muda-mudi mungkin tidak tahu siapa nama tetangganya, tetapi coba kita tanya dulu muda-mudi sambil kita kasih fotonya, maka tanpa kita tanya siapa namanya, mungkin dia akan langsung sebut siapa namanya yang ada di dalam foto. Nah, kenapa itu terjadi? Karena itu yang tadi, ada nilai plus dari kepribadiannya, apakah karena dia ganteng atau karena dia cantik, kayak orang Korea, putih kulitnya, dan lain sebagainya, sehingga dia diidolakan banyak muda-mudi. Nah Bapak Ibu, apakah ketika seseorang mengidolakan yang lain adalah itu perbuatan yang salah? Saya katakan tidak. Yang salah justru ketika seorang istri atau seorang suami mengidolakan perempuan atau laki-laki lain di luar suaminya. Nah ini barangkali yang salah. Karena ada seperti itu ya, seorang perempuan, seorang suami misalnya, walaupun dia pada saat itu bersama dengan istri atau bersama dengan suaminya, tetapi yang diingatannya adalah perempuan atau laki-laki yang lain. Sehingga saya katakan itu adalah perbuatan atau sikap yang salah. Namun ketika kita mengidolakan seseorang tanpa melebih-lebihkannya daripada orang-orang yang dekat dengan kita, saya pikir itu bukanlah sesuatu yang salah. Nah, hal yang sama terjadi dengan Musa. Nah, bersinar seperti sinar kemuliaan Allah. Dalam khotbah saya sampaikan hari Minggu bahwa ketika seseorang bertemu dengan Tuhan, maka sesungguhnya ada perubahan di dalam diri. Nah, tidak hanya dengan face-nya yang bersuka cita, wajahnya yang bersyukur dan bersuka cita, tetapi juga dalam hatinya ada perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, berbeda dengan apa yang terjadi dengan umat Israel, tokoh Musa ini ketika mereka melihat Musa kembali dari Gunung Sinai, wajahnya berseri-seri, ada kemuliaan Allah di situ, sehingga dia menjadi tokoh yang dipaporitkan dalam kehidupan umat Israel. Nah, ketika mereka membaca perjanjian lama, maka yang paling menonjol di dalam pikiran dan ingatan mereka adalah karakter dan pribadi Musa. Nah, seperti saya katakan tadi Bapak Ibu, bahwa tidak salah mengidolakan seseorang. Tidak salah umat Israel mengidolakan Musa, tetapi yang salah adalah karakter pribadi Musa melebihi daripada karakter dan pribadi Kristus. Sehingga sampai sekarang umat Israel belum menerima tentang Mesias di dalam Kristus. Itu terjadi. Nah, ketokohan Musa melebihi daripada ketokohan Yesus. Nah, mereka hanya mengenal perjanjian lama, mereka tidak mengimani dan percaya dengan perjanjian baru. Yang di situ tokoh yang sentral, tokoh idola Kristen adalah Kristus. Nah, itu yang mau diperbaiki oleh Paulus lewat renungan ini, bahwa Paulus sesungguhnya mau mengatakan bahwa kamu salah umat Israel, bahwa ketokohan Musa itu luar biasa, tetapi ada tokoh yang luar biasa lagi dalam kehidupan umat, yaitu Kristus. Nah, sehingga dalam renungan ini sesungguhnya Paulus mau menekankan bahwa ada karakter yang lain, ada idola yang lebih lagi daripada Musa, yaitu Kristus yang menyingkapkan selubung dari umat yang percaya kepada Allah. Selubung itu adalah dosa. Nah, itu disingkapkan oleh Yesus, sehingga kemuliaan Allah nyata di dalam kehidupan umat percaya.
Nah, selubung itu tidak ada lagi. Dengan kehadiran Yesus sebagai Mesias, sebagai Mesias, bahwa selubung umat percaya, dosa, pelanggaran, kesalahannya, itu disingkapkan oleh Tuhan. Sehingga kita layak bangga dan bersyukur bahwa sebagai orang Kristen, saya adalah orang-orang yang dimerdekakan oleh Kristus. Nah, kita tidak perlu tertekan dengan kesalahan, pelanggaran yang kita lakukan di dalam hidup, karena karakter itu, idola itu, sudah memberikan jalan keselamatan bagi setiap orang percaya. Nah, itu yang mau disingkapkan oleh Paulus kepada umat Israel, dan itu juga yang mau disingkapkan kepada kita pada malam hari ini, bahwa biarlah ada karakter-karakter yang menjadi idola di dalam kehidupan kita. Biarlah istri mengidolakan suaminya, biarlah suami mengidolakan istri, biarlah muda-mudi mengidolakan yang lain, tetapi idola yang lebih luar biasa adalah Kristus. Nah, persoalannya adalah bagaimana kehidupan orang Kristen yang sungguh-sungguh sudah dipenuhkan dengan Roh, orang Kristen yang percaya kepada Kristus. Bagaimana karakternya, bagaimana hidupnya, bagaimana wujud nyata dari kehidupan orang Kristen dalam setiap proses hidup masing-masing. Itu terjadi dan dinyatakan Paulus di dalam ayat yang terakhir. Segala perbuatan tersembunyi yang memalukan kami tolak. Nah, orang Kristen harus menolak ketika ada sesuatu ucapan, sikap, tindakan yang salah, maka katakan saya tolak di dalam Kristus. Kuasa itu ada di dalam kita. Kita mampu dan dimampukan oleh Tuhan untuk berkata saya tolak pelanggaran, saya tolak kesalahan, saya tolak segala sesuatu yang berbau duniawi di dalam Kristus. Nah, tetapi pertanyaannya sekarang Bapak Ibu, sudahkah kita sempurna untuk menolak hal-hal yang negatif untuk kita lakukan di dalam proses hidup kita masing-masing? Sudahkah ucapan perkataan kita selalu dengan kebenaran firman Allah? Saya katakan belum. Nah, mungkin kiado pihita makatahon akahatan soporlu kan ironai. Kiado pihita mengulahon ulaon akan soporlu. Dan mampu pihita secara keseluruhan madok di bagasan luar di Tuhan Yesus kutolak mau. Nah, misalnya rupanya kemangkenang ya karena masa sesunari mah misalnya meluru misalnya kau tadi buat Tuhan tapi ngai buat Tuhanmu rupanya epeng naon sena asing mampu Tuhan madok dan dia epengong mampu kita semuanya kemangkenang isenuna lebih idola di gulutan uang kah atau Yesus? Siapa yang lebih idola bagimu, harta atau Yesus? Nah, saya mau katakan bahwa dalam realita kehidupan sekarang, tak pola martabuni tadi sih. Seringkali materi, harta, itu menjadi idola orang Kristen. Sehingga dia lupa dengan Kristusnya, yang justru adalah sumber dari harta dan materi. Nah, persoalannya di situ Bapak Ibu. Siapa yang kamu idolakan di dalam hidup? Apakah Kristus? Apakah firman Tuhan? Apakah Anda mampu berkata di dalam Yesus, saya tolak segala sesuatu pelanggaran dalam hidup? Nah, itu menjadi perenungan bagi kita. Nah, Paulus mengingatkan umat Israel bahwa tidak perlu kasihnya bagus-bagus. Tidak perlu umat Israel memperlakukan sesuatu, tetapi itu dari luarnya, dari kasihnya. Yang perlu adalah hatinya, yang perlu adalah pikirannya, yang perlu adalah bagaimana dia mengeksekusi kehendak Tuhan di dalam proses hidup. Itu kan perlu. Apa yang kita pakai bedak, pakai apa segala macam, pakai gelang ke gereja, atau pakai yang baju yang berkilau-kilau ke gereja, kalau misi dan tujuan kita ke gereja itu salah. Ngapain kita bagus-bagus kepada orang lain, tetapi misinya ada yang tersembunyi. Nah, itu yang disampaikan oleh Paulus di dalam ayat terakhir. Kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Yang memalukan itu adalah sesuatu yang merupakan pelanggaran terhadap firman Tuhan. Apakah kita sudah menolak itu? Itulah karakternya orang Kristen. Itulah orang-orang yang berkata bahwa idolaku adalah Kristus. Itulah orang-orang yang berkata bahwa di dalam proses hidupku, pribadi yang luar biasa adalah Kristus. Nah, yang kedua Bapak Ibu, dalam ayat terakhir juga, tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Tidak berlaku licik dalam artian bahwa
pikiran kita dan perkataan kita itu adalah kebenaran. Nah, kajujur semua ini, maralo pikiran dohot hata. Hata na harual A, alai pikiran na B. Jujur semua ini taya kamakena. Olo ni hata rupani Z. Tapi anggo di roha, anggo di pikiran justru C. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak ada keberanian yang tadi. Kenapa itu bisa terjadi? Karena itu yang tadi, bahwa misi orang Kristen itu apa? Apa tujuannya yang sebenarnya? Apa hakikatnya yang sebenarnya? Itu yang salah. Sehingga kita mampu berkata bahwa sesuatu ini begini, tetapi yang aslinya adalah begitu. Ini tadi kemungkinan di Muluta. Dalam segala sesuatu biarlah itu menjadi kejujuran bagi kita. Segala ucapan kita itu adalah aslinya. Tidak ada yang tersimpan di dalam hati dan di dalam pikiran. Nah, berpikirlah secara jernih, berlaku bertindaklah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang ada di pikiran kita belum tentu itu kebenaran firman, tetapi yang benar adalah segala perintah Tuhan bisa kita eksekusi dalam hidup. Batuahama selabo-laboki bamakatai. Kan itu kemangkana. Tuhan merupani anggo bikin ujuma, tabuya masuk sekarang. Diolah di bogasa. Alai wujudnya tidak ada. Itu kan kemunafikan. Nah, ketika bertindaklah sesuai kebenaran bahwa dia dan saya adalah satu di dalam Kristus. Itu yang perlu. Nah, itu juga di dalam rumah tangga bahwa suami dan istri itu adalah satu di dalam Tuhan. Jadi tidak perlu berpikir saya harus begini, istri saya harus begini, tetapi sesuaikan segala sesuatunya dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, yang terakhir di dalam ayat yang terakhir, dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Artinya bahwa Paulus dengan ketulusan hati, dia mau bersaksi bahwa dia dipanggil untuk menjadi pelayan, dia dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Itu tidak ada dengan yang tadi, sisi negatifnya, sisi kurangnya. Dia betul-betul berjuang untuk memberitakan firman Tuhan sesuai dengan apa yang menjadi misi Paulus yang disampaikan Tuhan buat Paulus. Bapak Ibu, kita ini adalah umat Kristen. Kita ini adalah hamba-hamba Tuhan. Walaupun kita tidak ada tohonannya, tahbisannya, tetapi kita ini adalah hamba-hamba Tuhan. Nah, bagaimana kita mengidolakan Kristus di dalam hidup? Seyogianya ucapan, sikap, tindakan, dan perbuatan kita harus mencerminkan bagaimana Kristus bertoleransi dalam hidup kita masing-masing. Nah, bagaimana Kristus bisa menerima kekurangan dan kesalahan kita? Selain itu orang Kristen seperti itu. Bahwa setiap orang punya kelemahan masing-masing, itu tidak perlu ditonjolkan. Tetapi kita harus menyerahkan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah dengan Roh Kudus Tuhan yang bekerja di dalam diri kita masing-masing memampukan kita mengatakan bahwa Kristus adalah hidupku, Kristus adalah segala-galanya bagiku, Kristus adalah cerminan hidupku. Itulah hamba Tuhan, itulah orang Kristen. Bersihkan hati dan pikiran untuk senantiasa bisa mengatakan dan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan.